kebanyakan dari mereka untuk beli barang yang tidak penting. Nah, ini biasanya ngomong nggak sih ke pasangan? Minta izin dulu nggak sih ke pasangan? Atau harganya kok fantastis banget ya? Kayak gitu. Kebanyakan kayak Yang gimana kalau sembunyiin menurut Mas harganya. Okta? Heeh. Kalau dari Mas Okta bagaimana menurut pengamatan Mas Okta ataupun mungkin dari kasus dari klien Mas Okta gitu, kebanyakan rata-rata dari mereka ini kalau mau beli barang yang nggak penting lebih banyak izin dulu baru beli, ataukah mereka langsung aja beli diam-diam kayak gitu Mas Okta? Habis itu Mas Okta? Nah, terus juga dia membeli barang-barang yang diduga itu akan dilarang. Jadi belum Contoh, ngomong dia sudah insecure sendiri nih, pasti nggak ya, boleh gitu ya. ya? Contoh Oke. misalnya suami nih misalnya Mm-mm. ya, istrinya tuh nggak suka kan begitu. Nah, tapi dia pengen banget beli helm tadi cerita tentang helm misalnya begitu kan. Aha. Nah, itu ya udah sembunyi-sembunyi akhirnya begitu karena ini Oke. mesti nggak boleh deh, nanti dilarang deh. Oh dikasih Mhm. temen kok nih, punya gitu. Ngomongnya dikasih Ada yang temen, oke, tapi beli terus. ada yang bilang juga ada yang bilang Aha. juga ada dan kebanyakan sebagian yang bilang pun mereka sudah melakukan teknik tadi yang saya sampaikan. Mhm, mhm. Jadi ketika bilang itu banyak dibolehinnya. Oh, tapi ternyata jika mereka itu ngomong baik-baik sama pasangan, itu lebih banyak dibolehinya begitu ya Mas Okta ya? Pengalaman Oke. begitu. Mhm. Asal si pasangannya ini juga sudah sama-sama eh, memahami ya kondisinya ya. Karena begini, Mbak Vina, repotnya misalnya salah satu pihak ini mental kaya, satunya mental miskin. Mhm, mhm. Atau mental miskin sama-sama anu. Yang satu itu pengen belanja. Mhm. Yang satu eman banget, jangan sampai diirit-irit, meskipun uangnya banyak diirit-irit semua. Ada loh kayak gitu. Akhirnya jadi pelit kan. Aha. Nah, akhirnya ini kan saling tarik menarik akhirnya. Itu Mhm, bisa juga ada mhm, terjadi mhm. juga. Oke, nah ini yang nggak repot begitu ya kalau misalkan punya pasangan yang memang cenderung pelit banget, ada pasangan yang memang cenderung wah apa-apa langsung udah keluar gitu aja. Tapi kebanyakan pasangan banyaknya ditakdirkan seperti itu ya Mas Okta, yang satunya bisa ngerem, yang satunya enggak. Kalau misalkan nggak bisa ngerem dua-duanya ini yang agak merepotkan juga nih, bakalan boros seperti itu. Nah, kalau misalkan jika mungkin istrinya nggak setuju ya, mungkin pasangannya sudah izin, sudah ngomong tapi masih tetap kekeh pengen beli seperti itu karena memang mungkin barang ini adalah barang yang sudah lama diidam-idamkan baru terkumpul pengen beli ternyata dilarang sama istri dengan berbagai macam alasan. Nah, ini harus gimana? Apakah menahan sebentar dulu sambil menunggu istri mungkin luluh dikasih ACC gitu Mas Okta, ataukah tetap beli ataukah mungkin diam-diam belinya kayak gitu? Kalau kalau saran saya sebaiknya sih nunggu sama-sama setuju. Oh, nunggu dulu ya. Baik. Ya, itu. Mhm. Dan semoga juga ini yang diinginkan ini hal-hal yang long term ya. Mhm. Begitu maksudnya adalah misalnya pengen beli helm, pengen beli piano, itu kapanpun ada. Mhm. Nah, tapi kalau misalnya pengen nonton konsernya Westlife misalnya begitu, lah ini ada baru aja ini gitu, nggak ada lain Iya, lagi gitu. Nah betul. itu yang agak repot. Aha. Gitu. Momen ya, karena memang tergantung momen Ya, juga gitu ya. ya. Baik. Ini kalau misalkan beli barang mungkin bisa menunggu ACC begitu ya dari pasangan, begitu sambil mungkin usahalah di sini ya pasangan untuk bisa membujuk istri, mungkin pengen beli barang yang diinginkan seperti itu. Tapi kalau untuk momennya mungkin konser yang tidak selalu ada ya Mas Okta di sini momennya. Nah, ini yang agak merepotkan juga. Nah, misalkan kalau sudah nggak ada jalan keluarnya, nggak ada titik temunya. Nah, ini harus bagaimana? Tentunya pasti pasangan akan merasakan stres dong ya di sini karena nggak bisa beli ini, nggak bisa beli itu. Semuanya apa-apa harus diatur dengan pasangan kayak gitu. Kalau misalkan sudah nggak ada jalan keluarnya, bagaimana Mas Okta? Kalau pengalaman saya pasti ada jalan keluarnya, tinggal nunggu waktu. Waktu ya, Ya, oke, karena ini waktunya juga tergantung aja. tingkat kedewasaan kita dan pasangan kita. Tinggal menunggu waktu, jadi harus bersabar begitu ya Mas Okta untuk pasangannya ya. Betul, betul. Oke, baik itu dia. Nah, sahabat Sonora, kita juga masih punya waktu untuk di segmen berikutnya ya. Kita hari ini masih membahas cara mengatasi pasangan yang suka beli barang yang tidak penting. Karena memang masing-masing dari pasangan, baik suami ataupun istri, ini pastikanlah punya keinginan untuk beli barang kesukaan dan ini memang lumrah sekali sahabat Sonora. Namun, suami yang biasanya jadi cari
pencari penafkah utama ini sahabat Sonora, ini kadang merasa punya hak untuk membeli barang kesukaannya tanpa bilang dulu ke istri. Tahu-tahu udah beli barang baru aja di rumah, harganya yang gak murah, dan sesuatu yang dibeli ini juga bukan kebutuhan sehari-hari si suami, tapi lebih kepada barang yang menguras isi dompet. Nah, urusan bilang dulu ke istri atau enggaknya, ini terdengarnya sepele sahabat Sonora, padahal ada dampak timbul yang menjadi akibat kebiasaan sederhana itu. Nggak percaya? Nanti bisa diulas lagi bersama dengan Mas Okta. Kita